Jadi jadi di dalam penayangan sirup ini menjadi satu kewajiban. Baru boleh kita lakukan pengadaan, sekali lagi ya, setelah rakyat tahu. Makanya nih, kemarin saya iseng-iseng acak masuk ke beberapa KL dan beberapa daerah, ngelihat sirupnya. Subhanallah, masih ada yang kosong. Bulan Maret. Hati-hati loh, jangan sampai nanti ada digital forensik. Dicek tanggal SPJ tanggal berapa, tanggal tayang sirup tanggal berapa. Sempat ada kejadian SPJ mendahului sirup atau SPJ terjadi sementara sirup nggak ada, PA yang tanggung jawab. Nggak ngumumkan RUP berarti. Dan sampai sekarang nih Bapak Ibu, boleh deh, Bapak Ibu cari aja, acak-acak aja, ambil di satu daerah, lihat kecamatan banyak yang kosong itu, nggak ditayangkan. Di beberapa KL yang satker-satkernya ya, nggak ditayangkan. Ada yang alasan, Pak, kemarin nih, aduh saya kaget banget, ternyata masih ada pemahaman yang lama banget ya. Pak, kami nggak umumkan di RUP, kami nggak ada pengadaan. Hah, nggak ada pengadaan. Gitu. Jadi ada yang berpikir pengadaan itu hanya yang tender saja. Tidak, Bapak Ibu semuanya. Gaji aja yang nggak usah diumumkan, yang lain umumkan semuanya. Belanja operasi apa segala macam Bapak Ibu umumkan, gaji yang dikeluarkan, yang lain ditayangkan. Dan kalau kita lihat MCP-nya KPK gampang ya melakukan analisa, melakukan pendekatan untuk melihat yang mana nih yang belum tayang, yang mana yang sudah lengkap penayangannya. Makanya Bapak Ibu, apalagi di sini mungkin ada PA atau yang tidak hadir, boleh sampai yang tidak mengumumkan RUP tapi sudah ada transaksi-transaksi belanjanya, hati-hati itu, hati-hati. Telah terjadi pelanggaran administrasi. Wah, denger ya kalimatnya lebay. Yang pasti tidak sesuai dengan peraturan lah. Jadi cermati lagi. Pak, saya nunggu refocusing. Wah, GR bakalan direfocusing. Enggak usah, yang sudah pernah ditetapkan kemarin, umumkan saja. Itu bagian dari KIP ya, keterbukaan informasi publik. Kemudian tugas PA KPA selanjutnya di dalam pengadaan adalah melaksanakan konsolidasi. Bapak Ibu kita paham semua, pengadaan itu bukan kisah-kisah administrasi biasa, klerikal biasa. Pengadaan itu kisah-kisah tentang strategi, kisah-kisah tentang taktik. Ada salah satu taktik yang bisa dimainkan untuk meningkatkan value for money ya, atau bahasa sekarang optimalisasi uang yang dikeluarkan, yaitu dengan melakukan konsolidasi. PA pada saat menyusun perencanaan pengadaan itu melakukan pemetaan secara komprehensif ya, melihat ini kira-kira apa saja nih pemaketan saya, yang mana yang tipikalnya karakteristiknya mirip sama, baik dari sisi pelaku usahanya mungkin, dari sisi lokasi mungkin, dilakukanlah strategi konsolidasi. Bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu. Nanti kapan deh ketemu di BIMTEK khusus tentang konsolidasi, atau nanti mungkin saya undang ahli konsolidator kita Pak Gamas untuk menceritakan. Tapi pada prinsipnya konsolidasi ini adalah bagian dari strategi ikhtiar untuk optimalisasi value for money. Wah, saya mencermati berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang sudah melakukan konsolidasi, dahsyat, Masya Allah. Itu luar biasa, khasiatnya keren banget itu. Efisiensi lah, proses lebih mudah lah, nggak capek berulang-ulang tender lah. Nah, itu tugasnya PA. KPA untuk memikirkan kira-kira mana yang lebih strategis ini untuk dipergunakan dalam konteks strategi-strategi membuat edit value dalam pelaksanaan pengadaan. Ya, contoh-contoh penerapan konsolidasi seperti mungkin tender bersama, kontrak bersama, tender itemized, terus kontrak payung, ya itu contoh implementasi strategi bagian dari konsep konsolidasi. Bisakah konsolidasi dengan beberapa PA? Pak, jangankan beberapa PA, antar provinsi, antar kabupaten saja sudah ada yang melakukan konsolidasi. Antar kabupaten kota
sudah tersedia sebenarnya. Tinggal kita saja, goodwill kita, bagaimana strategi untuk memikirkannya. Memang konsolidasi itu harus by design ya, harus by design berdasarkan pendekatan-pendekatan spend analysis terlebih dahulu. Tidak serta-merta main konsolidasi, oh yang gabung-gabung nih, gabungkan. Enggak seperti itu. Tapi harus melalui pendekatan spend analysis terlebih dahulu. Yang mana yang paling oke, yang paling pas, itu yang bisa dijadikan pendekatan. Kemudian tugas PA KPA selanjutnya, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi. Woi, ay, ya. Akan belum nih. Ay, 10 tahun. Waduh. Aduh, ya nggak apa-apa. Ini konsekuensi kalau rame ya peserta, dinamikanya pasti akan tinggi. Iya nih bener, udah lagi seru-serunya ya, saya jadi terputus lagi. Nah, yang keenam, tugas PA melakukan penunjukan langsung. Kita pahami ada beberapa kondisi yang tender atau seleksi itu tidak sesuai harapan. Di antaranya terjadi kegagalan. Nah, contoh di antaranya ketika terjadi kegagalan tender atau seleksi itu sudah 2 kali, maka di sini ada suatu kemungkinan yang dimunculkan di dalam peraturan untuk dilakukan dengan skema penunjukan langsung. Tapi ada kriterianya. Di antara kriterianya, tender atau seleksi sudah gagal 2 kali. Waktu sudah tidak mencukupi lagi untuk melakukan tender yang ketiga berarti. Sementara kegiatan ini tak bisa ditunda, harus tetap segera dilaksanakan. Nah, melengkapi pemenuhan syarat untuk penunjukan langsung, PA atau KPA menyetujui dilakukan penunjukan langsung. Tapi prosesnya, PA harus melakukan pemetaan dulu, review dulu, mengkaji dulu. Apakah ini layak atau tidak untuk dilakukan.